Pertama bahwa yang paling utama adalah personalitas daripada si kandidat itu sendiri ya. Personalitas dari kandidat itu sendiri. Kemudian yang kedua baru endorsement-nya. Dan endorsement itu pun harus dilihat dalam konteks yang berdekatan ya. Dalam arti berdekatan bahwa orang yang didukung oleh salah satu calon itu juga sesuai demografinya dengan pemilih yang memang diarahkan ya. Ketika misalnya Pak Jokowi mengajak pemilih-pemilih yang ada di Jawa Tengah, tentu akan lebih mudah dibandingkan dengan pemilih-pemilih yang ada di Jakarta misalnya. Pak Jokowi sendiri sebagai orang Jawa Tengah tentu juga ada keterikatan yang lebih kuat dengan Jawa Tengah. Kemudian di Jakarta, meskipun beliau sudah pernah menjadi gubernur, tapi kan juga nggak terlalu lama sebenarnya kan di Jakarta. Kemudian memang pernah menjadi presiden Pak Jokowi ini 2 periode kita, tetapi memang di Jakarta ini karena akses informasi dan sebagainya ada pertarungan yang cukup kuat juga. Jadi saya melihat bukan tidak ada pengaruh, tetapi pengaruh ini juga saling bertarung dengan pengaruh-pengaruh tokoh-tokoh yang lain untuk konteks Jakarta. Kalau Jawa Tengah ketika beliau turun, yang lain pun kan tidak terlalu turun juga untuk mengimbangi daripada pergerakan Pak Jokowi ini sendiri. Dan dengan akses yang Jawa Tengah agak cukup jauh-jauh misalnya ya, sehingga informasi untuk pertarungan ini agak sedikit tidak bisa dikuasai oleh Pak Jokowi. Tapi kalau di Jakarta ketika beliau turun tentu juga ada yang lain turun juga. Kemudian dengan informasi yang menyebar begitu kuat, ya tentu pertarungan itu agak lebih mudah tersebar ke masyarakat sehingga pengaruh-pengaruh daripada orang-orang ini nggak terlalu besar pada akhirnya karena ada pertarungan juga di antara figur-figur di DKI Jakarta ini. Oke, Ridwan Kamil soal janda yang akhirnya membuat suara mereka kejungkal. Nah, mengenai analisa-analisa tentu nanti akan coba kita gali karena memang ini data baru muncul. Kalau misalnya analisa sederhana tentu hal-hal yang terjadi di lapangan selama misalnya masa kampanye itu juga bisa naik turun ya. Ketika misalnya dia positif bisa menaikkan, tapi ketika misalnya negatif itu juga bisa menurunkan. Termasuk misalnya penolakan terhadap Persija misalnya ya, meskipun juga akhir-akhir ini saya lihat juga kan Kang Ridwan Kamil juga coba mengeliminir pengaruh-pengaruh itu ya, termasuk juga pengaruh katakanlah misalnya slip tang daripada Pak Suswono itu juga saya yakini bahwa itu sudah coba dieliminir ya, coba dibilas dengan kegiatan-kegiatan lainnya. Tetapi sejauh ini memang kita bisa melihat bahwa tren yang terjadi di DKI Jakarta ketika misalnya Pak Pram itu relatif dari survei ke survei dia relatif naik, kemudian Pak RK kemarin memang di akhir-akhir agak stagnan sehingga memang terlihat di sini kenaikan daripada Pak Pram Bang Dul itu memang terjaga, kemudian juga sebaliknya penurunan daripada Pak Ridho ini memang relatif juga terlihat juga bahwa sekarang juga turun dibandingkan dengan yang ada sebelumnya. Satu lagi, suara Pramono Ranoni naik bentuk, baik yang bilang bentuk kebencian kepada Jokowi. LSI melihat itu nggak? Ya, pertama bahwa konteks Jakarta tentu saya melihat ini sebagai konteks Jakarta yang memang tidak bisa dilepaskan daripada konteks-konteks yang lain. Bisa jadi ada sebuah kebencian misalnya kan, tetapi juga ada sebuah keunggulan juga bahwa saya melihat hal-hal yang kalau misalnya kita tanyakan ke masyarakat, hal yang tadi dibilang itu sebenarnya nggak terlalu muncul. Meskipun ada misalnya, tetapi saya meyakini bahwa itu halnya nggak terlalu besar dibandingkan dengan hal-hal yang lainnya. Jadi kenaikan dari Pak Pram ini kita melihat bahwa misalnya pertama bahwa secara program misalnya masyarakat lebih bisa menerima program-program yang ditawarkan oleh Pak Pram misalnya kan satu. Kemudian yang kedua bisa jadi dari sisi latar belakang misalnya. Pak Pram Bang Dul mewakili 2 entitas terbesar misalnya di DKI Jakarta itu juga yang mungkin bisa menjadi pilihan mengapa orang pada akhirnya memilih Bang Pram, Bang Dul misalnya kan. Kemudian juga dari sisi latar belakang bahwa Pak Pram Bang Dul ini bukan hanya dia ada sisi komplementernya ya, bahwa yang satu misalnya belum mempunyai keahlian katakanlah atau persepsi kemampuan di kepala daerah, tetapi kan memang juga didampingi oleh Bang Dul yang memang kita tahu sendiri beliau pernah menjadi ya bagian daripada eksekutif ya. Jadi memang sisi-sisi itu yang memang dikeluarkan sehingga memang masuk ke masyarakat dan itu menjadi pilihan daripada masyarakat yang ada sekarang ini di DKI Jakarta. Bang, ini yang menarik nih suara undecided voters ya. Ini sebetulnya terbagi juga ke Pongrekun. Jadi Pram dan Ridwan Kamilnya alasannya juga. Nah, pertama memang terlihat juga ada kenaikan dari Pak Dharma Pongrekun ya. Karena kalau di survei-survei kan memang relatif dia di bawah 10% ya. 5 bahkan kan. Dan memang di survei kita juga memperlihatkan seperti itu dan sekarang beliau di angka 10%-an. Tentu sebenarnya ketika ada 2 pasang calon, ketika misalnya dia tidak suka dengan satu calon, itu bisa jadi dia langsung pilih ke calon yang lain. Tetapi kalau misalnya Jakarta ini ada 3 pasang calon, saya meyakini bahwa dia bisa muncul di akhir-akhir ini sebagai alternatif. Karena
pertarungan dua kutub ini katakanlah antara Pak Ridwan Kamil dengan Pak Pramono kan lumayan kenceng juga di akhir-akhir. Sehingga orang yang katakanlah tidak setuju dengan Pak Pram, kemudian juga tidak setuju dengan Pak RK misalnya dalam hal tertentu, dia menjatuhkan pilihannya ternyata ke Pak Dharma Pongrekun. Dan kalau dilihat juga yang menarik ini adalah VTO ya, karena memang relatif VTO-nya tidak terlalu tinggi, ini di angka 53,2%. Jadi VTO itu tingkat partisipasi pemilih. Jadi orang yang datang ke TPS kemudian menyalurkan hak pilihnya itu ternyata di bawah 60%. Jadi ini juga mungkin yang menjawab mengapa pada akhirnya Pak Pram katakanlah naik, kemudian Pak Ridwan Kamil yang di survei kita relatif juga masih bersaing, itu memang ada penurunan. Jadi kita bilang sebagai ada asimetris partisipasi, bahwa terlihat pendukung-pendukung Pak Ridwan Kamil ini terlihat memang agak lebih tidak datang ke TPS kalau dilihat dari data ini. Sehingga memang yang tingkat partisipasi di bawah 60% di angka 53, sekian persen saja. Apa efeknya? Nggak ada efeknya sebenarnya, tetapi lebih kepada legitimasi yang diterima oleh pemimpin ke depannya. Karena memang dia dipilih di angka ya 53,02% dari pemilih DKI Jakarta. Tentu ini bisa menjadi PR untuk ke depannya ya, bagaimana meningkatkan partisipasi pemilih. Tapi kan memang kita juga nggak bisa melawan alam ya.